Pak Bahlil ini yang kemudian menyebabkan tanda kutip ya kemarahan publik. Secara dampaknya kepada publik itu jelas Bahlil lah orang yang bertanggung jawab. Ini kreativitas dari masyarakat walaupun barangkali bisa jadi ada yang kebablasan gitu. Yang terakhir yang kita juga dapat informasikan Bahlil sendiri juga memaafkan nih. Tapi paling tidak pola-pola ini kan bisa dibaca bahwa jangan-jangan ke depan akan digunakan yang sama. Artinya apa? Kalau respon publik dia terlalu kuat melawan ini, mungkin misalnya Prabowo yang kemudian dikritik barangkali bahkan sampai ekstrim dihina, nanti pendukungnya juga melakukan pelaporan. Saya mengalami cukup banyak pendampingan yang memang saling melapor di pasal penghinaan dan Ada juga yang saya ada beberapa klien saya memang yang saya bantu untuk melapor hal-hal itu karena memang fungsi dari 310 dan 311 di KUHP ini dan pasal 27 di Undang-Undang ITE adalah untuk menjaga ruang publik, tidak mengganggu nama baik orang lain, tidak mengganggu kinerja atau hajat hidup orang lain. Tapi bagi pejabat, hinaan dan kritik berbeda. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 visi utama program Buka Kartu, memburu penyebar meme Bahlil. Nah itu tema kita hari ini karena rame di jagat sosial media bahwa ada kelompok ya underbow dari Partai Golkar yang kemudian tengah menyisir para penyebar meme Bahlil yang dianggap menghina, yang dianggap merendahkan gitu ya. Yang ini disebutkan bukan bagian dari kritik ya, tapi ini adalah penghinaan sehingga nanti targetnya mereka-mereka yang membuat, mereka-mereka yang menyebarkan itu akan dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Nah, untuk membahas soal ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bung Emerson Yunto dari Emerson Institute ya. Dan satu lagi Bung Ayub Kadriah dari Mahakam Law Firm, kantor firma Mahakam. Nah, kita mulai dari Bung Ayub dulu. Ya, Bung Ayub, apa catatannya soal rencana melaporkan orang-orang yang menyebarkan meme Bahlil ya? Karena kita juga tahu meme Bahlil itu banyak banget ya, dengan banyak versi. Dan sebenarnya kita juga terhibur gitu ya dengan itu gitu. Gimana Bung Ayub meresponnya? Ya, siap. Satu bahwa memang kita perlu memahami secara lebih baik lagi, tapi masyarakat perlu lebih memahami bahwa dalam jagat maya kita diatur dalam undang-undang ITE. Di luar jagat maya ya kita diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang masih berlaku. Baru perubahan nanti tahun depan. Tapi konstruksi dasarnya bahwa dari KUHP itu kita mengetahui ada perbedaan antara mencemar dan menghina. Itu dulu. Jadi ketika kita menyatakan bahwa terjadi pencemaran berarti ada sesuatu yang faktual tapi harus disembunyikan, tapi kemudian ada orang-orang yang membuka aib-aib tersebut walaupun memang benar, kecuali untuk kepentingan-kepentingan publik boleh saja. Namun dalam konteks menghina itu kan keadaan di mana ada orang yang dituduhkan suatu hal yang tidak benar. Ini yang masuk ke dalam, merangsek ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Namun terkait kasus Bahlil yang cukup menarik bahwa sekarang proses perbuatan masyarakat dalam menyampaikan kritik itu sudah menggunakan alat-alat yang bernuansa artificial intelligence, sudah menggunakan AI, alat-alat editing lainnya. Jadi masyarakat sekarang canggih mengedit, tidak perlu laptop dengan spek bagus, mengedit pakai handphone jadi gitu kan. Sehingga kritik dan ketidaksukaan masyarakat itu yang disampaikan ke ruang-ruang sosial gitu kan. Nah, apakah itu faktual atau tidak faktual? Apakah itu kemudian membuka aib atau tidak membuka aib? Ataukah kemudian menyampaikan sesuatu tentang seseorang yang bersifat tidak benar? Ini
yang masih menjadi gamang karena pun mungkin teman-teman yang melaporkan atas nama Bahlil juga tidak memperjelas yang dihina atau yang disisir yang mau dihina ini atas nama Bahlil saja atau Bahlil L atau Bahlil siapa ini. Nah itu juga harus jelas. Selain itu bahwa delik pencemaran dan penghinaan itu bersifat delik aduan. Sehingga kemudian jika ada pihak lain yang merasa seseorang mengatasnamakan atau mungkin pihak bukan dirinya, entah dia dikuasakan atau bagaimana, kita juga tidak tahu kan, apakah kemudian lembaga tersebut diberikan kuasa oleh Bahlil, entah Bahlil yang mana, karena juga di beberapa meme pun itu tidak ada menulis Bahlil, tapi ada wajah orang yang serupa Bahlil yang Bahlil yang mana juga kita tidak tahu. Jangan-jangan ada banyak yang modelnya seperti dia gitu. Itu kan kemudian menjadi gamang, menjadi tidak terlalu diperjelas oleh pihak yang menyatakan melaporkan bahwa ini siapa yang melakukan apa, apakah siapa yang dicemar, siapa yang dihina, bagaimana cara menghina, bagaimana cara mencemarnya, siapa yang sisir, bagaimana cara penyisirannya, apa yang mau disisir, apakah perbuatan terus AI-nya yang mau ditangkap. Bagaimana sudut pandang yang kemudian digunakan oleh teman-teman ini dalam melakukan upaya-upaya hukum. Itu yang perlu mungkin diperjelas lebih dalam lagi oleh pihak-pihak yang mencoba mau menyisir dan melaporkan. Entah menyisir pakai sisir putih atau sisir apa. Jangan-jangan sisirnya juga banyak bolongnya ya. Temampir nih jadi. Bung Ayub, tadi ada satu kata soal menghina. Siap. Menghina dalam pengertian undang-undang itu contoh konkretnya kayak apa sih sebenarnya? Siap. Kalau ini konteksnya adalah ketika ada publik membicarakan sesuatu kepada pejabat publik gitu. Siap. Sebenarnya ketika kita menyatakan penghinaan, maka itu perbuatan yang jahat yang kemudian menyatakan bahwa seseorang memiliki atau mengalami sesuatu, pernyataan tentang keadaan atau satu perbuatan yang tidak ada atau tidak nyata. Misalnya kalau saya bilang jelek lo gitu. Nah, kalau beneran jelek itu mencemarkan aja. Jadi mencemarkan. Jadi kalau dia jelek kita bilang ganteng, itu sebenarnya mencemarkan nama baik atau itu menghina? Menghina. Jadi kalau ada yang jelek harus kita ngomong, oh kamu ganteng, itu menghina. Karena tidak benar. Fitnah itu, fitnah. Fitnah. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa dia jelek, sementara kejelekannya itu kan apakah sesuatu yang perlu tersembunyi dan perlu disembunyikan sebagai sebuah aib, atau memang sesuatu yang sudah diketahui publik atau harus diketahui publik karena demi kepentingan umum. Nah, mungkin cuma menambah dosis aja netizen ini. Nah, tapi ini sudah mulai berkembang memang. Jadi strukturnya adalah ketika ada gambar terus menyatakan sesuatu, misalnya ada foto serupa serupa ketum partai tertentu misalnya, terus ada tulisan di bawahnya pengoplos BBM. Ya, pengoplos BBM misalnya. Kan ini merupakan kalimat yang gamang juga, gitu kan? Apakah itu kemudian sesuatu yang faktual atau yang tidak faktual? Apakah itu demi kepentingan umum ataupun tidak demi kepentingan umum? Kedua, bahwa foto-foto yang gambar-gambar yang digunakan itu gambar-gambar serupa wajah seseorang. Misalnya serupa wajah Bahlil misalnya, tapi kemudian itu sudah melalui proses-proses pengeditan yang luar biasa panjang atau bahkan luar biasa modern, entah pakai AI atau sudah pakai alat-alat editing tertentu. Jadi misalnya sepotong sedikit dari muka Bahlil dicampurkan dengan sedikit muka orang lain, sehingga apakah itu benar-benar Bahlil atau bukan Bahlil, atau Bahlil-Bahlilan. Kita kan itu yang kemudian perlu diperjelas oleh para pihak. Saya ke Bung Eson dulu. Ini kan sesuatu yang kita bisa disebut sebagai respon alamiah lah dari masyarakat ya terhadap pejabat publik yang dianggap tidak becus atau kontroversial.
Dan buktinya, kalau kita ngomong soal Bahlil tadi, dia adalah menteri nomor 1 dalam surveinya Celios yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terburuk. Ya, artinya ada bukti akademik ya, karena itu survei ya, yang dilakukan oleh Celios. Kita juga tahu Celios lembaga yang juga tentu kredibel dalam melakukan survei begitu. Dan di situ Bahlil disebut ada di nomor 1 menteri dengan kinerja terburuk. Nah, pada saat yang sama kita tidak melihat meme sejenis yang disebarkan oleh netizen untuk pejabat publik lain yang nggak seperti Bahlil. Misalnya Purbaya, kan Purbaya nggak ada tuh meme yang kategorikan, misalnya kategori tadi menghina lah atau apa begitu. Gimana Bung Emerson melihat soal ini? Jadi ini kan sebenarnya fenomena sosial ya, bagaimana misalnya publik merespon kemarahan, kegeraman gitu ya, kejengkelan terhadap misalnya sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial di zamannya Pak Prabowo, khususnya yang dilakukan oleh para menteri-menteri. Nah, Pak Bahlil ini yang kemudian menyebabkan tanda kutip ya, kemarahan publik, misalnya soal gas waktu itu, kemudian kedua soal tadi BBM yang langka, kemudian tidak beroperasinya sejumlah SPBU swasta gitu ya di luar Pertamina yang secara dampaknya kepada publik itu jelas langsung dan mereka menganggap bahwa Bahlil lah orang yang bertanggung jawab di luar soal penampilan fisik gitu ya. Ini kan ya sekali lagi ini kreativitas dari masyarakat, walaupun barangkali bisa jadi ada yang kebablasan gitu memvisualisasikan Bahlil dengan ragam meme yang mungkin aneh-aneh begitu ya. Tapi kalau dalam konteks hukum ini kan menarik. Bahlil sendiri nggak punya nggak merasa bahwa itu adalah penghinaan, mencemarkan nama baik. Tapi orang lain yang merasa bahwa bos gua nih atau misalnya panutan gua nih yang kemudian dijelek-jelekan dia nggak terima. Nah, barangkali kalaupun mereka melakukan merasa marah dan sebagainya ya bisa-bisa saja. Tapi dalam konteks hukum sekali lagi yang bisa melaporkan itu adalah orang yang secara betul. Kalau dia juga santai-santai aja, ya sebaiknya juga penegak hukum juga nggak perlu merespon itu. Dan yang terakhir yang kita juga dapat informasikan, Bahlil sendiri juga memaafkan nih. Jadi ya ini bukan satu yang kemudian harus juga dibesar-besarkan, tapi paling tidak pola-pola ini kan bisa dibaca bahwa jangan-jangan ke depan akan digunakan yang sama. Dalam artian begini, ini kan sebenarnya upaya perlawanan pihak-pihak pendukung pihak tertentu ya, atau orang-orang yang dikritik oleh masyarakat melakukan perlawanan. Dia kan gak mungkin bikin meme yang bagus ya. Adanya juga mungkin marah karena meme gitu ya. Karena juga nggak ada bukti yang bisa dicontohkan. Betul, bagus. Jadi dia melakukan perlawanan. Nah sayangnya gitu ya, upaya misalnya ingin melaporkan mereka menyebarkan meme jeleknya Pak Bahlil itu kan kemudian direspon negatif oleh publik. Jadi kok ngapain lapor dan sebagainya. Nah jangan-jangan bisa juga ini jadi test case. Artinya apa? Kalau respon publik dia terlalu kuat melawan ini, ya mungkin misalnya Prabowo yang kemudian dikritik atau barangkali bahkan sampai ekstrim dihina, nanti pendukungnya juga melakukan pelaporan. Jadi setidaknya kita sekali lagi mengingatkan bahwa kembali koridor hukum yang benar. Kalau memang tidak pemilik aslinya gitu ya, si orang yang bersangkutan tidak merasa terganggu, ya nggak perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nggak usah ada yang coba cari muka. Betul. Ya, ini mungkin bentuk ke loyalitas lah, walaupun orang menganggap loyalitas itu pasti beragam gitu. Iya, Bung Emerson, yang juga menarik pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, terutama yang terkait dengan isu pencemaran nama baik, itu kan memang faktanya juga sebagian besar digunakan oleh pejabat publik gitu ya, bukan oleh individu yang kemudian melaporkan karena ada individu lain yang mungkin ya senang dirinya, mencemarkan dirinya yang ngumpul. Sehingga ini sering disebut sebagai pasal karet. Ya.
Nah, itu sudah dibatasi ya, dibatasi dengan putusan MK bahwa yang boleh melaporkan itu adalah orang yang langsung merasa terhina. Dia tidak bisa diwakilkan, dia tidak bisa dikuasakan. Contoh dulu ketika Pak Muldoko sebagai ketua KSP menganggap dirinya dicemarkan oleh salah satu aktivis anti korupsi, ya dia datang langsung ke Barreskrim, dia melaporkan sendiri begitu ya. Nah, dalam konteks itu apakah sebenarnya masih relevan kita ngomong soal penggunaan pasal ini gitu ya? Karena pada saat yang sama tadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat publik ini juga kontroversial gitu. Jadi publik cara melawannya dengan membuat ya meme-meme yang sebenarnya jenaka lah ya. Pintar cerdas lah cara menyusunnya gitu. Misalnya ada satu tulisan syarat melamar pekerjaan adalah harus berpenampilan baik gitu ya, atau harus berpenampilan menarik. Kok Bahlil bisa jadi menteri? Itu kan sesuatu yang apa ya? Ya itu satir gitu. Itu ditemukan oleh netizen ketika mereka kemudian berpikir soal kegeraman ya mungkin mereka terhadap keputusan-keputusan Bahlil ya. Yang terbaru tentu adalah seperti yang tadi Bung Emerson bilang, tidak dibukanya kembali keran impor BBM oleh SPBU swasta, sehingga sampai hari ini para penggunanya itu tidak bisa membeli lagi dari SPBU swasta gitu ya, hanya bisa membeli dari Pertamina. Nah, termasuk saya gitu, saya satu yang juga kecewa sebenarnya gitu ya. Bung Emerson melihat pasal pencemaran nama baik ini seberapa relevan sih dalam konteks hari ini di mana ya ini era demokrasi, ini adalah sesuatu yang tidak boleh direspon secara brutal gitu ya, dan menyeret orang-orang yang sebenarnya sedang mengkritik gitu. Jadi kalau kita bisa tangkap substansi kenapa mereka itu melakukan itu kan ada pada sisi kritiknya. Nah sayangnya kritik ini yang sering nggak ditangkap sebagai substansi gitu. Ya, ketimbang sebenarnya melaporkan si pengkritik, sebenarnya ini harusnya jadi pertinggahan Pak Presidennya untuk melakukan proses evaluasi terhadap misalnya kinerja Bahlil. Jadi sebenarnya cara mengevaluasi sesimpel ini. Jadi kumpulkan di antara semua menteri mana yang meme-nya paling banyak. Nah kalau meme-nya itu malah bisa jadi satu ini ya, satu cara baru ya. Pertimbangan. Jadi pertimbangan misalnya mengganti Pak Bahlil karena meme-nya terlalu banyak, misalnya begitu ya. Meme yang ya bukan yang positif ya, maksudnya begitu ya. Nah itu yang kemudian harusnya nggak jadi pola untuk melakukan proses penilaian bagaimana respon tingkat kepuasan publik terhadap performanya Pak pemerintahan Prabowo. Jadi semakin banyak kritik terhadap menteri harusnya direspon dengan misalnya dievaluasi menterinya. Kalau perlu diganti atau kalau perlu ditegur secara keras ditegur secara keras. Nah proses-proses ini kan sebenarnya misalnya melaporkan pencemaran baik sebenarnya harusnya tidak bisa digunakan oleh pejabat publik gitu. Jadi konsekuensi pejabat publik ya lo mau dikritik dengan cara apapun bahkan yang mungkin agak jauh ekstrim begitu ya konsekuensinya seperti itu. Jadi udahlah nggak perlu baper dan sebagainya. Jadi kalau dikritik ya bagian evaluasi buat diri dia gitu atau bahkan atasan dia. Jadi fenomena pelaporan pencemaran baik sebaiknya juga tidak digunakan gitu ya oleh misalnya mereka yang bersiap menjadi pejabat publik. Kalau nggak siap jadi pejabat publik ya sebaiknya mundur aja. Udah cari kerjaan lain yang sebenarnya juga mungkin dia jauh lebih istimewa ya ketimbang jadi menteri ya kemudian jadi banyak bulanan banyak orang. Oke. Ini poin terakhir ya yang saya akan tanyakan ke Bung Ayub dan tidak sekaligus bisa direspon oleh Bung Emerson. Kalau kita mengacu kepada konteks relasi ya dalam kerangka sistem demokrasi antara publik dengan pejabatnya, itu kan akan lebih sehat jika ada saluran kritik ya yang secara formal itu dipakai, dibuka, tapi juga kemudian direspon. Ya. Nah,
apakah sebenarnya fenomena banyaknya meme yang dikreasi oleh netizen yang untuk menyasar pejabat publik tertentu, termasuk dalam soal ini Bahlil ya. Karena kalau kita coba cek algoritmanya memang dia banyak sekali banyak ya. Paling banyak lah ya dibanding yang lain. Itu kan letupan-letupan kemarahan ya, ketidaksukaan yang itu pecah ya bubble-nya karena saluran resminya itu tidak disediakan. Ya. Dan kalaupun ada, itu seperti diabaikan saja. Ya, dengan argumentasi yang mereka bangun sendiri-sendiri. Ya, misalnya, lagi-lagi kalau kita ngomong soal Bahlil, yang terakhir terkait dengan kuota impor BBM, kan alasannya karena kita nggak ingin ada neraca impor perdagangan yang kemudian meningkat gitu ya. Padahal kan sederhana jatah impornya Pertamina yang belum habis itu kan bisa diserahkan ke SPBU swasta. Betul. Ya. Sehingga tidak perlu menambah impor secara keseluruhan tahun ini, sehingga itu tidak akan mengurangi atau menambah neraca negatif perdagangan pada konteks impor BBM gitu. Nah, itu kan debat yang sebenarnya sehat ya. Kalau pemerintah membuka itu. Masalahnya ini kan karena nggak dibuka, akhirnya lari kemana-mana nih. Ada yang bikin meme inilah, ada yang bikin meme itulah gitu ya. Dan itu harus dicek dan dianggap sebagai tadi putusnya jalur kritik ya yang sehat sebenarnya ya atas keputusan-keputusan atau kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat publik. Gimana Bung Yop? Siap. Jadi sebenarnya gini, sebelum saya masuk ke situ terlalu jauh bahwa pencemaran nama baik dan penghinaan adalah pasal yang banyak digunakan oleh pejabat negara. Itu cukup berbahaya, tapi memang pada faktanya di masyarakat saya mengalami cukup banyak pendampingan terhadap masyarakat kecil atau masyarakat biasa saja, bukan pejabat, yang memang saling melapor di pasal penghinaan dan pencemaran. Ada juga yang saya Ada beberapa klien saya memang yang melapor untuk hal-hal itu. Saya bantu untuk melapor hal-hal itu karena memang fungsi dari 310 dan 311 di KUHP ini dan pasal 27 di Undang-Undang ITE adalah untuk menjaga ruang publik agar terjadi diskusi-diskusi atau diskursus ataupun kritik-kritik sesama masyarakat yang bersifat tidak merusak, tidak personal lah ya, nama baik orang lain, tidak personal atau tidak mengganggu nama baik orang lain, tidak mengganggu kinerja atau hajat hidup orang lain. Karena bisa saja hinaan ataupun kritik itu, hinaan ataupun pencemaran itu berdampak kepada pekerjaan orang lain untuk masyarakat biasa. Tapi bagi pejabat, hinaan dan kritik berbeda konstruksinya. Kalau saya malah melihat bahwa pejabat ini menerima hinaan dan kritik atau bahkan pencemaran dan penghinaan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dia terhadap kinerjanya. Karena kalau saya pakai teori pertanggungjawabannya Peter Kane bahwa pertanggungjawaban itu adalah moral base. Jadi tanggung jawab moral bukan hanya tanggung jawab terhadap undang-undang, tanggung jawab pasal, tanggung jawab perbuatan. Bukan hanya itu, atau kesalahan yang melahirkan tanggung jawab, tidak hanya itu. Moral base, dasar-dasar moralitas melahirkan pertanggungjawaban. Nah, dasar-dasar moralitas jabatan ini seharusnya dipertanggungjawabkan dengan menerima kritik bahkan hinaan selaku pejabat sebagai bentuk state responsibility yang diemban oleh pejabat negara. Dan tanggung jawab negara juga sebagai bentuk responsibility-nya tadi membuka keran kritik atau bahkan kalau perlu membuka keran hinaan kepada pejabat negara yang tidak melaksanakan dan menggunakan kewenangannya dengan cara-cara yang baik dan benar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Base teoretik yang saya coba pakai adalah base teoretik pertanggungjawaban. Tapi bagi masyarakat ini diperlukan. Karena bisa jadi ketika ini tidak dibuktikan sebagai pencemaran atau penghinaan sosial lah ya. Ada ketertiban sosial, ada hajat, ada orang yang bisa jadi dipecat karena hinaan atau pencemaran yang memang diberikan oleh orang lain. Bisa jadi ada beberapa klien saya bahkan terancam dipecat
gara-gara penghinaan. Tapi Gara-gara informasi. gara-gara disinformasi, gara-gara pencemaran, gara-gara penghinaan, sesuatu yang harus ditutupi tapi dibongkar aibnya ke ruang publik. Tapi bagi pejabat negara, segala bentuk menjaga dirinya dari aib-aib yang harusnya ditutupi, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan hina sehingga dia tidak perlu dihina, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dia sebagai pejabat. Dan negara harus bertanggung jawab untuk membuka keran-keran kritik kepada pejabat-pejabat negara ini. Bahkan lembaga-lembaga di mana pejabat itu kemudian bercokol, entah di lembaga apapun, juga harusnya bukan menjadi pelapor, tapi menjadi penerima dan pengevaluasi, bahkan menjadi toa yang memperbesar itu kepada kepada pejabat-pejabat tertentu tersebut. Mungkin teman-teman AMPI daripada melaporkan, lebih baik kemudian mengevaluasi dan memberitahukan kepada Pak Bahlil, Bapak seharusnya lebih baik seperti ini. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Mungkin itu yang menjadi catatan saya. Ya, Bung Emerson? Ya, ini menunjukkan saluran kritik informasi itu nggak nyampe ke presiden sebenarnya. Kan ada juga informasi bahwa Pak Presiden sebenarnya nggak pegang handphone. Jadi jangan-jangan juga dia tidak terlalu peduli gitu soal, Dia nggak bisa ngecek meme-nya apa aja, chat atau misalnya nggak ngikutin X gitu ya atau Instagram gitu. Apa sih yang keren? Nggak suka sekarang lagi tren di tengah masyarakat, apa yang kemudian paling krusial jadi kritik masyarakat, jangan-jangan Pak Prabowo juga nggak baca atau nggak perhatikan itu. Termasuk survei Celios mungkin juga nggak tahu jadinya. Ya, jadi karena proses kritik informasi itu bersaring ke Prabowo, kita menduga yang diterima itu yang bagus-bagus ya, Pak Adnan, gitu ya, yang bagus-bagus, kemudian dia Atau mungkin memang ada request, kalau mau ngasih informasi, yang bagus-bagus aja. ya betul, yang jenak difilter. Kan sempat juga disampaikan nanti di jalan gitu ya, bocor halus tempo ya tuh soal itu ya. Nah ini yang harusnya juga dijawab oleh pemerintah. Pemerintah juga sebaiknya memperhatikan desakan, keresahan masyarakat itu apa, dan kemudian mencari solusinya, bukan sekedar tadi menutup keran kritik dan juga tidak melakukan tindakan apapun terhadap misalnya menjawab keresahan masyarakat itu. Oke, Bung Ayub, Bung Anderson, terima kasih untuk insight-nya. Demikian sahabat Itu Cerita, alih-alih memburu para penyebar dan pembuat meme Bahlil, seperti saran Bung Ayub tadi, baiknya justru orang-orang dekat Bahlil memberikan masukan kepada Bahlil supaya lebih baik dalam mengambil keputusan, sehingga publik juga akhirnya tidak membuat produk-produk semacam itu. Karena toh di pejabat lain itu nggak terjadi gitu ya. Nah ini berarti perlu ada catatan yang justru lebih baik ya dilakukan daripada kemudian melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Kita sudah terlalu kenyang dengan masalah-masalah itu. Kita lebih ingin agar ada komunikasi yang produktif, dan itu artinya pejabat publik harus membuka diri atas segala catatan, kritik, dan masukan dari masyarakat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.